Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita diantarkan dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, langsung saja. Dari kelompok kami akan menjelaskan tentang Gunung Api Rinjani yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Firman dengan NIM R1C121084. Selanjutnya Yatri dengan NIM R1C121114. Selanjutnya Amirul Iksan Ramdhani dengan NIM R1C121001. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai Gunung Api Rinjani. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gunung api. Gunung berapi atau vulkano secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Baik, tanpa mengurangi waktu, saya akan menjelaskan tentang gunung api yang akan saya presentasikan, yaitu Gunung Api Rinjani. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Indonesia, yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter dari permukaan laut yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Proses tektonik Gunung Api Rinjani terbentuk karena adanya aktivitas tektonik yang berada di bawah permukaan bumi yang terjadi akibat proses subduksi antar lempeng benua, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Adapun pengertian dari subduksi ini adalah proses geologi wilayah kerak bumi di mana terdapat pada batas dua lempeng tektonik litosfer, lempeng dengan kerak samudra yang lebih tipis menunjam ke bawah, lempeng yang dengan kerak benua yang lebih tebal secara konvergen. Proses tektonik yang berada di wilayah ini akan menyebabkan aktivitas vulkanik di Rinjani. Sebelum saya menyampaikan tipe dari gunung api, terlebih dahulu saya akan menyebutkan tipe-tipe gunung api, yaitu tipe gunung api perisai, stratovolcano, gunung api kaldera, gunung api kerucut, dan gunung api laut. Untuk tipe gunung api dari Gunung Rinjani ini yaitu stratovolcano. Mengapa gunung api Rinjani ini disebut gunung api stratovolcano? Dikarenakan memiliki kemiringan lereng yang cukup curam dan memiliki kawah di puncaknya yang terbentuk akibat letusan-letusan vulkanik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan saudari saya, Yatri. Silakan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari saudara saya, Firman, tentang tipe letusan Gunung Rinjani. Berdasarkan tipe letusan Gunung Rinjani terbagi menjadi 3, yaitu letusan strombolin, letusan freatik, dan letusan plinian. Letusan strombolin adalah letusan yang menghasilkan ledakan kecil hingga sedang dengan asap dan abu yang keluar secara teratur dari kawah. Letusan plinian adalah letusan besar yang menghasilkan awan panas dan debu vulkanik, serta material piroklastik yang dapat menyebar hingga jarak yang sangat jauh. Dan letusan freatik adalah letusan yang terjadi ketika air bertemu dengan magma yang sangat panas dan meleleh, sehingga menghasilkan ledakan besar yang mengeluarkan uap, debu, dan batuan vulkanik ke atmosfer. Histori letusan Gunung Rinjani yang diketahui sejak tahun 1847 hingga 1994 dan tercatat telah berlangsung 9 kali. Letusan umumnya menghasilkan lava dan jatuhan piroklastik. Peristiwa letusan gunung yang terjadi pada tanggal 1 November 2015 di Gunung Rinjani. Letusan ini merupakan yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir di wilayah tersebut dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar di sekitar gunung. Pada saat letusan terjadi semburan abu vulkanik dan awan panas yang keluar dari Gunung Rinjani. Letusan ini mengeluarkan abu vulkanik setinggi 7 km dan mengakibatkan penutupan Bandara Internasional Lombok selama beberapa hari. Letusan Rinjani juga menyebabkan beberapa kerusakan di sekitar gunung, seperti rusaknya jalan, bangunan, dan irigasi. Gunung Rinjani pernah mengalami beberapa kali letusan dalam sejarahnya.
Beberapa produk letusan yang dihasilkan oleh Gunung Rinjani antara lain lava. Gunung Rinjani mengeluarkan lava saat terjadi letusan pada lava yang dikeluarkan berupa lava pinjar atau lava basaltik yang bersifat cair dan panas dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Abu vulkanik. Letusan Gunung Rinjani mengeluarkan abu vulkanik yang menyebar hingga ke wilayah sekitarnya, bahkan sampai ke Bali dan Nusa Tenggara Barat. Abu vulkanik terdiri dari partikel kecil seperti debu dan pasir yang dapat membahayakan kesehatan dan merusak tanaman. Batuan piroklastik. Batuan piroklastik adalah material vulkanik yang dihasilkan dari letusan gunung berapi dan terdiri dari bongkahan-bongkahan batuan vulkanik seperti bom vulkanik, lapilli, dan abu vulkanik. Letusan Gunung Rinjani menghasilkan batuan piroklastik yang menyebar di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Lahar. Lahar adalah material vulkanik yang terdiri dari campuran air, lumpur, dan batuan yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Letusan Gunung Rinjani menghasilkan lahar yang menyebar di sekitar lereng gunung. Sisa letusan dari gunung api ini berupa kawah. Gunung Rinjani memiliki beberapa kawah atau kaldera yang terbentuk akibat letusan vulkaniknya. Kawah-kawah ini biasanya memiliki dinding yang curam dan terjal, serta lubang yang dalam dan lunas. Beberapa kawah di Gunung Rinjani yang terkenal antara lain Kawah Seger Anak dan Kawah Baru. Batuan vulkanik. Batuan vulkanik seperti lava, abu vulkanik, dan batuan piroklastik masih dapat ditemukan di sekitar kawasan Gunung Rinjani. Batuan-batuan ini biasanya berwarna hitam atau abu-abu dan dapat ditemukan di lereng gunung atau di kawasan-kawasan yang terdampak langsung oleh letusan. Sungai dan lahar. Letusan Gunung Rinjani juga menghasilkan lahar atau material vulkanik yang terdiri dari lumpur, air, dan batuan. Material vulkanik ini dapat mengalir dengan kecepatan yang tinggi dan merusak lingkungan sekitar. Bekas-bekas lahar ini masih dapat ditemukan di sekitar lereng Gunung Rinjani. Vegetasi akibat letusan-letusan Gunung Rinjani. Sebagai besar vegetasi di sekitar kawasan gunung mengalami kerusakan dan terbakar habis. Namun, beberapa tanaman yang tahan terhadap kondisi vulkanik masih dapat tumbuh di sekitar kawasan gunung, seperti pohon cemara dan akasia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya, Amirul. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Yatri dan saya akan menjelaskan tentang dampak dari gunung api. Dampak letusan dari gunung api Rinjani ini dapat berdampak langsung ataupun tidak bagi manusia atau lingkungan sekitar yang dapat berdampak negatif ataupun positif. Baiklah, dari dampak positif dari letusan gunung berapi Rinjani ini yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah yang menghasilkan material vulkanik yang kaya akan nutrisi dan mineral sehingga meningkatkan kesuburan tanah dan potensi pertanian di sekitaran kawasan gunung. Dampak positif yang kedua dari letusan gunung berapi ini yaitu pariwisata. Keindahan alam dari fenomena alam yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dan dampak positif ketiga yaitu penelitian ilmiah. Letusan gunung berapi dapat menjadi objek penelitian ilmiah untuk mempelajari proses geologi, atmosfer, dan lingkungan. Dampak negatif yang kelima dan yang terakhir ini yaitu potensi bencana alam. Letusan Gunung Rinjani juga dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lahar. Material vulkanik yang menutupi tanah dan sungai dapat menghambat aliran air dan menimbulkan bencana alam jika terjadi hujan lebat atau gempa bumi. Pemantauan aktivitas Gunung Rinjani dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beberapa jenis pemantauan aktivitas Gunung Rinjani dilakukan antara lain pemantauan visual, memantau Gunung Rinjani dengan menggunakan kamera CCTV untuk memantau aktivitas di sekitar kawah dan pos pengamatan yang telah dipasang.
Selain itu, pemantauan juga dilakukan dengan metode pengamatan langsung dari pos pengamatan yang terletak di sekitar Gunung Rinjani. Yang kedua yaitu pemantauan seismik. Dilakukan dengan memasang alat seismik untuk merekam aktivitas gempa vulkanik dan getaran yang disebabkan oleh aktivitas magma di dalam kawah. Yang ketiga yaitu pemantauan gas vulkanik. Mengukur konsentrasi gas vulkanik seperti sulfur dioksida, karbon dioksida, dan gas-gas lain yang dikeluarkan oleh magma di dalam kawah menggunakan alat pendeteksi gas. Yang keempat yaitu pemantauan deformasi dengan dilakukannya dengan memasang alat GPS dan tiltmeter untuk memantau perubahan bentuk gunung dan tingkat kenaikan magma di dalam kawah. Dan yang kelima dan juga terakhir yaitu pemantauan suhu kawah yang dilakukan dengan mengukur suhu di dalam kawah untuk mengetahui aktivitas magma yang mungkin terjadi di dalamnya. Menurut cerita rakyat, Gunung Rinjani merupakan tempat tinggal Dewi Anjani yang dijadikan gunung suci tempat pemujaan Anjani sebagai dewi penjaga dan pelindung pada masa lalu. Penamaan dari gunung ini diambil dari Anjani menjadi Rinjani. Dongeng panjang yang ada di dalam Gunung Rinjani ini ada banyak sekali cerita dan dongeng yang berkembang di sekitar Gunung Rinjani ini. Salah satu gunung berapi yang terletak di Pulau Lombok, Indonesia ini. Adapun cerita yang dapat saya sampaikan yaitu dahulu kala hiduplah seorang raja yang sangat terkenal di wilayah Lombok. Raja tersebut memiliki seorang putri cantik yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika ini sangatlah bijaksana dan cantik sehingga banyak raja dari berbagai wilayah yang ingin memperistrikannya. Namun Putri Mandalika menolak semua lamaran yang masuk kepadanya. Suatu hari ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Seri Teratai datang dan melamar Putri Mandalika. Pangeran Seri Teratai sangat tampan dan memiliki kepribadian baik sehingga Putri Mandalika tertarik padanya. Namun Pangeran Seri Teratai juga menaruh hati pada Putri Anjani, putri dan raja tetangga yang juga sangat cantik. Karena tidak bisa memilih antara kedua putri tersebut, Pangeran Seri Teratai meminta bantuan kepada Raja Lombok. Raja Lombok kemudian mengadakan sayembara untuk menentukan siapa yang akan menjadi istri Pangeran Seri Teratai. Sayembara tersebut adalah perlombaan lari di sekitar Gunung Rinjani dan pemenangnya akan menjadi istri Pangeran Seri Teratai. Berita tentang sayembara tersebut menyebar ke seluruh wilayah dan ribuan orang datang untuk menyaksikan. Di hari perlombaan, Putri Mandalika dan Putri Anjani juga ikut berlari. Keduanya berlari dengan sangat cepat sehingga orang-orang yang menyaksikan takjub melihatnya. Namun ketika keduanya berada di garis finish, mereka tidak bisa menentukan siapa yang lebih cepat. Karena kebingungan tersebut, Putri Mandalika kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi kebaikan semua orang. Ia memberikan pilihan kepada rakyat Lombok, apakah ia harus menikah dengan Pangeran Seri Teratai atau harus mati. Rakyat Lombok yang sangat menghargai Putri Mandalika memilih agar ia mati. Putri Mandalika kemudian pergi ke Gunung Rinjani dan meminta agar tubuhnya dikebumikan di sana. Ketika ia mati, tiba-tiba dari bawah tanah muncullah bunga yang sangat indah, yang kemudian diberi nama Segara Anak. Konon bunga tersebut tumbuh dari abu jenazah Putri Mandalika. Hingga kini, cerita tentang Putri Mandalika dan sayembara di Gunung Rinjani menjadi salah satu cerita legenda yang sangat terkenal di daerah Lombok. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.